Kami selamatkan orang takwa, tapi bentuk kata benda muttaqin. Kata Allah, andai Allah berkata wa nunajjil muttaqin. Oh, itu payah kita nanti itu. Yang selamat itu hanya orang takwa yang takwanya sudah sempurna. Yang takwanya sudah tidak berubah-ubah lagi. Yang benar-benar takwanya sudah di puncak. Itu yang selamat. Mengatakan wa nunajjil muttaqin, tapi wa nunajjil lazinat taqau. Orang takwa sekecil apapun takwanya selamat. Apa rahmat Allah ini? Yang selamat takwanya minim, yang tidak selamat kezalimannya sudah sempurna. Maka zalimin bukan zalamu, bukan past tense seperti ittaqau, tapi az-zalimin kata sifat atau kata benda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majlis zikir yang penuh berkah ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 71 dan 72. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jisiyya. Kata Allah, dan tidak ada satupun di antara kamu kecuali akan mendatangi jahanam. Dan itu adalah ketetapan dari Tuhan. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami biarkan orang-orang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut. Nah, itu arti sederhananya surat Maryam ayat 71 sampai 72. Jadi kata Allah, Bapak Ibu, di ayat ini ya, wa im minkum illa wariduha. Tidak ada satupun di antara manusia kecuali akan mendatangi neraka. Tidak ada Pak, satupun manusia, tidak ada satupun kata Allah, kecuali semuanya akan mendatangi neraka, termasuk kita nanti itu Pak. Gitu ya. Apa maksudnya nih Pak? Semua orang mendatangi neraka. Nah, gitu kata Allah ya. Semua orang pasti mendatangi neraka tanpa terkecuali. Hingga para nabi sekalipun akan mendatangi neraka. Ada beberapa tafsiran ya Bapak Ibu tentang ayat ini. Maksud semua orang pasti ke neraka. Pertama, ada yang mengatakan semua orang pasti masuk neraka tanpa terkecuali. Ini ada sebagian pendapat tuh. Hingga para nabi pun masuk neraka katanya. Gitu Pak. Alasannya apa? Alasannya semua manusia sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir pasti melakukan dosa. Hingga para nabi pun pernah melakukan dosa. Misal Nabi Adam pernah berdosa tak? Itu kenapa dia diusir di sorga? Ya, karena dia melanggar aturan Allah hingga dia berkata dan mengakui dosanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berarti Nabi Adam mengakui dosanya itu. Nabi Nuh juga dianggap bersalah. Apa salah Nabi Nuh? Karena dia berdoa ya sesuatu yang tidak pantas untuk Nabi doa itu. Apa doa Nabi Nuh? Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya, di surat Nuh ayat 26 itu. Nabi Nuh berdoa, ya Tuhan, jangan sisakan satupun orang kafir di muka bumi kecuali binasakan mereka semua. Ini doa para nabi, tidak cocok tuh Pak.
ya, minta ya agar mereka dibinasakan itu, kata sebagian ahli tafsir, itu bukan doa yang pantas untuk seorang nabi. Nah, itu. Seorang nabi itu hanya pantas kalau salah umatnya dia memintakan ampun, seperti Nabi Isa, seperti Nabi Muhammad ya, yang diburu, yang dikejar, yang dilukai. Nabi tidak pernah berdoa buruk untuk umatnya, kecuali Nabi berdoa agar mereka diberikan hidayah. Tapi Nabi Nuh doanya tidak begitu, Pak. La tazar alal ardi minal kafirina dayya, hancurkan semua. Nah, itu menurut sebagian ini tidak cocok ini. Nah, maka Nabi Nuh juga ke neraka katanya. Nabi Ibrahim juga bersalah. Paling tidak Nabi Ibrahim pernah berbohong kan 2 kali. Yang disebutkan di surah As-Saffat itu. Pertama ketika diajak menyembah berhala oleh umatnya, maka Ibrahim berkata, "Inni sakim, saya sakit." Padahal dia sehat, Pak. Bohong dia tuh. Ketika ditanya Namrud, "Kau kaya menghancurkan patung-patung ini, Tuhan-Tuhan kami?" Kata Ibrahim, "Enggak. Tuh yang besar tuh yang kapak di lehernya tuh." Padahal dia yang bunuh, dia yang menghancurkan patung tuh, Pak. Makanya kala Ibrahim takut ketika manusia mendatangi dia untuk berdoa kepada Allah agar ditegakkan hisab, ditegakkan timbangan. Ibrahim malu berdoa karena dia pernah berbohong. Itu Nabi Ibrahim juga pernah bersalah. Nabi Musa juga pernah berdosa. Kenapa? Dia bunuh orang tanpa sengaja, walaupun tanpa sengaja, Pak. Di surah Al-Qasas diceritakan itu, ketika ada 2 orang berkelahi, dia lerai, tapi mati satu, Pak, di tangannya. Nah, Nabi Yunus juga pernah bersalah, maka dimakan perut ikan. Ya, Pak. Nabi Muhammad katanya juga pernah bersalah, maka turun surat Abasa menegur Nabi. Ada sahabat bertanya ke Nabi, sahabat ini buta. Nabi sedang menghadapi kaumnya, orang-orang Quraisy yang diharapkan masuk Islam, tokoh-tokoh Quraisy. Maka ketika Ummu Maktum datang, Nabi melengah dan bermuka masam. Maka turun surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, Nabi Muhammad berpaling dan bermuka masam ketika datang sahabat yang buta bertanya. Jadi kata pendapat ini, hingga para nabi pun pernah bersalah. Karena itu semuanya ke neraka. Begitu penafsirannya. Tetapi penafsiran yang ini dianggap lemah dan tidak diikuti oleh mayoritas. Kenapa? Karena kalau semua orang masuk neraka karena pernah bersalah, maka ini kemudian bertentangan dengan banyak ayat dan hadis yang mengatakan orang-orang yang bertaubat dihapus dosanya. Kalau semua orang yang bersalah masuk neraka walaupun dia sudah bertaubat, untuk apa dibuka pintu taubat? Ya, kata Allah, Bapak Ibu kalau nanti baca surat Al-Maidah 39, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Kalau ada orang banyak dosa, ahli maksiat, lalu dia bertobat setelah berbuat zalim, kata Allah, Allah bersihkan semua dosanya. Berarti bertentangan dengan nanti itu, Pak. Nanti di surat Hud ayat 114 Allah juga mengatakan, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan otomatis menghapus dosa kita. Bapak Ibu salat subuh ini, dosa Bapak dari Isya semalam hapus, Pak. Allah sebut begitu. Innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Bapak Ibu nanti salat zuhur, dosa dari subuh hapus pula tuh, Pak. Bapak bersedekah, hapus dosa itu. Bapak baca Quran, hapus dosa itu. Bukan hanya pahala, Pak. Setiap kebaikan yang kita lakukan menghapus dosa-dosa kita. Kalau semua orang yang berdosa masuk neraka, maka akan banyak bertentangan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih. Karena itu pendapat yang pertama tidak diterima oleh mayoritas ulama. Nah, pendapat kedua yang mengatakan, ya artinya semua orang ke neraka, itu artinya semua orang nanti akan disuruh berkunjung ke neraka. Itu tafsiran yang kedua. Tidak ada satupun manusia kecuali mereka akan berkunjung, berziarah ke neraka. Ini sesuai dengan firman Allah di surat Al-Mudassir ayat 40 sampai 43. Fi jannati yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi sakar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Nanti di sorga kita ini ribut, Pak. Yatasaalun, kita ini ribut berbincang diskusi ini. Apa yang kita perbincangkan? Orang-orang berdosa. Si anu itu dulu berzina, si anu itu dulu berjudi, si anu itu dulu ini begini membunuh. Kok di mana neraka mereka? Kok di sorga tidak ada? Nah, jadi nanti kita di sorga itu, Pak, bincang-bincang, memperbincangkan para pendosa di sorga itu.
Setelah lama kita berbincang, ya yatasaalun namanya, itu panjang masa berbincang, itu mudhari namanya present continuous, panjang perbincangan kita nanti tentang para pendosa. Oleh Allah disuruhlah kita datang ke neraka untuk ya melihat keadaan orang-orang yang kita perbincangkan tadi. Makanya di neraka itu terjadi dialog penduduk surga dan penduduk neraka. Di neraka dialognya. Apa dialognya? Masalakakum fis sakar. Kenapa kalian masuk neraka? Jadi nanti Pak kita ini, ya mudah-mudahan insyaallah ya kita dimasukkan ke surganya, akan datang ke neraka nanti itu Pak, untuk berdialog dengan mereka sambil melihat-lihat bagaimana azab di neraka itu. Karena memang begini Pak, salah satu rahasianya kenapa kita disuruh ke neraka, agar kita semakin merasakan nikmat surga. Ya gini Pak, kalau kita ingin merasakan nikmat, kata Nabi, unzur ila man asfala minka, lihat orang yang di bawahmu keadaannya. Itu cara kita merasakan nikmat Tuhan Pak. Lihat orang yang keadaannya di bawah kita. Itu maka Nabi perintahkan berkawan dengan orang miskin supaya terasa nikmat kita banyak. Kalau berkawan dengan orang kaya, kasih hati apa ibu, kurang saya awak nampak. Tapi kalau berkawan dengan orang miskin, banyak nampak lebih kita. Itu makanya unzur ila man asfala minka, lihat orang yang di bawahmu. Jadi nanti kita ini Bapak Ibu supaya terasa betul nikmat surga itu, lihat orang susah di neraka itu Pak. Maka kita akan melihat bagaimana siksaan azab neraka itu, hingga dengan begitu kita semakin merasakan nikmat surga. Maka ketika datang ke neraka itulah mereka bertanya, apa sebab kalian masuk neraka? Apa jawaban penduduk neraka? Dulu kami tidak salat, dan dulu kami tidak memberi makan orang miskin. Ada dua Pak sebab mereka masuk neraka. Walaupun ada sebab yang ketiga, keempat, tapi yang dominan yang dua ini. Tidak salat dan tidak memberi makan orang miskin. Itu maksud semua orang ke neraka. Ada kunjungan khusus penduduk surga semua ke neraka. Berarti kalau penduduk surga ke neraka berkunjung, berarti semua orang sudah ke neraka. Penduduk neraka sudah di neraka, penduduk surga pun semua ke neraka untuk melihat dan mengunjungi serta berdialog dengan penduduk neraka. Itu maksudnya. Maksud yang ketiga, ini pendapat yang dipegangi oleh banyak ya mufassir. Semua orang masuk neraka itu maksudnya semua orang akan melewati neraka. Karena kelak Bapak Ibu kita ini akan melewati fase pengadilan yang sangat ketat. Pengadilan itu banyak fasenya Pak. Fase pertama itu hisab namanya. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apapun yang kau lakukan tersembunyi terang-terangan sekecil apapun akan dihisab. Hisab itu bentuknya pertama dibagikan buku kita. Fa amman utiya kitabahu biyaminih dan seterusnya. Ada orang dapat buku dari amal dari kanan, ada yang dapat buku dari kiri, ada yang dapat buku dari belakang. Kata Allah, ikra kitabaka. Sekarang kau baca bukumu masing-masing. Membaca catatan amal kita itulah yang disebut dengan hisab. Jadi nanti Bapak Ibu proses pertama di pengadilan akhirat itu, kita akan membaca buku kita masing-masing. Bapak Ibu kalau baca nanti ya di surat Al-Isra 13-14 kata Allah, kullu wa kulla insanin alzamnahu ta'iruhu fi unukihi. Nanti semua catatan amal kita akan dibagikan, digantungkan di leher kita masing-masing. Iqra kitabaka, baca. Setelah kita mencek amal kita ini benar, makanya Bapak Ibu nanti kita akan mencek amal kita detail hingga detiknya. Bahkan kalau ada di bawah detik pun masih kita lihat. Makanya catatan amal kita disebut kitabun markum, kitab digital. Kitabun markum itu artinya kitab digital. Kita Bapak Ibu berbuat salah, maksiat sampai detiknya ada. Hari itu tahun sekian, bulan sekian, minggu sekian itu sampai detik sekian itu namanya markum. Ada penomornya, digitnya. Bapak Ibu duduk ini ada catatan digitalnya nih. Ada saksi ini, itu lantai yang Bapak Ibu duduk ini jadi bersaksi di akhirat nanti itu. Ya. Nah, semua akan menceklis amalnya. Kita menceklis amal kita inilah yang disebut dengan hisab. Jadi bukan orang lain, bukan malaikat, kita sendiri.
Benar tak kita melakukan doa? Benar, checklist. Kalau tidak, nanti protes. Nah, setelah hisab selesai, itu lama sekali tu Pak. Hisab tu lama sekali. Bayangkan tu Pak, semua amal kita itu setiap hari itu akan kita periksa. Coba Bapak Ibu ingat-ingat sejak kemarin berapa perbuatan yang atau ya amal yang sudah Bapak Ibu kerjakan baik atau buruknya. Itu makanya kata Nabi, siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, hendaklah bicara yang baik-baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik-baik, dia lebih baik diam. Karena akan dihisab ucapan kita. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan hingga separuh kata pun akan dicatat. Makanya Bapak Ibu yang menulis ya di WA, di media sosial itu dicatat tuh Pak. Sudah tercatat, terekam tuh Pak. Nanti Bapak ditimbang tuh Pak. Bapak itu dihisap, Bapak menulis ini enggak? Iya, oh ya. Itu semua akan dihisap. Nah, setelah dihisap, di checklist semua benar, ada timbangan. Ya, kata Allah, wa nada'ul mizanal qista li yaumil qiyamah. Ya. Nanti akan kami tegakkan timbangan. Jadi ada timbangan setelah kita cek amal kita, yang buruk sekian, baik sekian, maka ditimbang. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu ada timbangannya, Pak. Nah, setelah ditimbang, ini validasi terakhir, ini hisab, dicek, lalu ditimbang. Benar enggak hisab dan timbangan ini? Semua akan disuruh melewati sirat yang dibentangkan di atas jahanam. Ada titian Pak yang Allah bentangkan di atas jahanam. Nah, inilah yang disebut semua kamu pasti melewati neraka. Ternyata ada titian Pak yang ditaruh Allah di atas neraka jahanam itu. Yang kata Nabi lebih halus dari rambut, lebih tajam dari mata pedang, api kiri kanan menyambar. Dan mereka melewati jahanam itu, itu makanya nanti kata Allah summa la tarawunnaha ainal yakin. Nanti kamu benar-benar dengan mata yang ainal yakin melihat neraka. Kenapa? Karena kita lewat di atasnya, Pak. Jadi menuju surga itu kita melewati jembatan namanya sirat. Yang dalam sebuah riwayat dikatakan lamanya kita melewati itu 3000 tahun. Itu kenapa? Melewati neraka itu bahasa Al-Qur'annya wariduha. Warid. Wa imminkum illa wariduha. Tidak ada satu orang pun di antara kamu kecuali akan mendatangi jahanam. Tapi mendatang itu bukan ja'a, bukan hadara, bukan ata, tetapi mendatang itu warada, wariduha. Kenapa katanya warid, Pak? Warid itu artinya mendatangi sesuatu dalam waktu yang panjang. Maka ada istilah wirid. Wirid itu artinya melakukan amal dalam waktu yang lama dan panjang. Itu makanya Nabi ditanya, amal yang paling dicintai Allah, amal yang wirid. Wirid itu artinya amal itu dikerjakan secara terus-menerus dalam waktu yang selama. Jadi kita ini kenapa melewati neraka itu warid? Karena 3000 tahun, Pak. Kita akan lewat di atas jahanam itu 3000 tahun namanya, Pak Ibu. Lewat. Tak sebentar tuh, Pak. Ada mendaki, ada mendatar, ada menurun. Bayangkan tuh, Pak, itu neraka di bawah tuh, Pak. Api menyambar kiri kanan tuh, Pak. Seperti apa nanti ngerinya kita melewati sirat tuh, Pak. Dan Nabi menanti kita di ujung sirat. Nabi berkata, salim ummati ya Tuhan, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Nabi menunggu kita di ujung sirat. Karena semua kita melewati sirat. Dan inilah keadaan nanti yang paling menakutkan, Pak, ketika kita melewati sirat. Tapi kecepatan manusia melewati sirat itu beragam. Kalau yang selamat, makanya kata Allah, summa nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami selamatkan orang takwa. Jadi ketika melewati sirat itu, Pak, orang takwa diselamatkan Allah. Karena nanti Bapak Ibu, manusia melewati sirat itu ragam-ragam, Pak.
Ada yang kecepatan kilat, ada yang kecepatan angin, ada yang kecepatan kendaraan kuda, ada yang seperti berjalan kaki, ada yang merangkak, ada yang ngesot. Tergantung Pak amal kita masing-masing berapa kecepatan kita nanti itu. Tapi menariknya begini Pak Ibu. Ketika Allah mengatakan kami selamatkan orang takwa. Orang takwanya dalam bentuk fi'il madhi past tense. Wa nunajjil ladzina taqau. Orang takwanya itu past tense, Pak. Tapi ketika dibiarkan jatuh orang zalim, maka orang zalim diubah dalam kata benda, kata sifat. Wa nazaruz zalimin, bukan wa nazaru allazina zalamu. Tidak sama-sama kata kerja, Pak. Kalau orang takwa yang selamat itu kata kerja past tense, itu ittaqau. Kalau orang zalim yang masuk ke neraka, yang tercebur ke bawah, yang jatuh, zalimin, kata benda atau kata sifat. Kenapa tidak sama-sama kata kerja, Pak? Kenapa yang satu kata kerja, satu kata sifat? Ittaqau itu, Pak Ibu, artinya ketakwaan yang berubah-ubah. Ketakwaan yang minim. Karena kata kerja itu sifatnya temporal. Ada ikatan waktu. Past tense, masa lalu. Jadi orang yang selamat itu orang takwa walaupun ketakwaannya minim. Walaupun takwanya kecil. Semua orang yang takwa kepada Allah, sekecil apapun ketakwaannya, selamat. Selamat, Pak. Itu kenapa kita ini semua selamat nanti, Pak. Ya, karena kata Nabi, semua umatku pasti masuk surga. Semua umatku pasti masuk surga. Dan Nabi tunggu kita nanti di sirat itu, Pak. Kalau Allah mengatakan kami selamatkan orang takwa, tapi bentuk kata benda muttaqin. Kata Allah, andai Allah berkata wa nunajjil muttaqin. Oh, itu payah kita nanti itu, Pak. Orang yang selamat itu hanya orang takwa yang takwanya sudah sempurna. Yang takwanya sudah tidak berubah-ubah lagi. Yang benar-benar takwanya sudah di puncak, itu yang selamat. Tapi Allah tidak mengatakan wa nunajjil muttaqin, tapi wa nunajjil ladzina taqau. Orang takwa sekecil apapun takwanya selamat. Itu rahmat Allah tuh, Pak. Walaupun dia tidak pernah berjamaah, Pak. Walaupun dia salatnya di rumah saja, tapi dia punya rasa takwa, sudah selamat. Walaupun nanti surganya tidak sama. Tapi asalkan mereka punya rasa takwa walaupun kecil, ittaqau, past tense, tetap Allah selamatkan. Tapi kalau orang zalim, bukan kata kerja. Kalau kata kerja, zalimnya sedikit. Zalimnya temporal. Tapi zalimin yang sudah benar-benar zalim, baru tidak selamat. Masya Allah, Pak, rahmat Allah ini. Yang selamat takwanya minim, yang tidak selamat kezalimannya sudah sempurna. Maka zalimin bukan zalamu, bukan past tense seperti ittaqau, tapi az-zalimin kata sifat atau kata benda. Ini menunjukkan rahmat Allah pun masih berlaku ketika kita melewati sirat itu, Pak. Orang takwa sekecil apapun diselamatkan Allah. Orang zalim yang masuk neraka bukan kezaliman yang ringan, tapi kezaliman yang sudah sempurna. Nah, inilah maksud daripada semua orang nanti akan masuk neraka, bukan masuk tapi mendatangi neraka karena kita melewati jahanam. Nah, tentu kita Bapak Ibu ya berdoa mudah-mudahan fase-fase yang itu kita lewati dan puncaknya adalah sirat. Tapi ada amal yang menyelamatkan kita di sirat itu, salah satunya kurban, kata Nabi. Azimu dahayakum fa innahu alas sirati matayakum, itu hadisnya begitu. Besarkanlah kurbanmu karena itulah yang kau pakai melewati sirat nanti dengan kurban yang besar itu. Nah, itulah Bapak Ibu ya.